Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Nusantara, dan kemudian teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani At-Tanzil karya Misbah Ibnu Zainul Mustafa. Nah, di sini kita akan membahas tentang biografi, metode penafsiran, kecenderungan penafsiran, dan contoh penafsiran. Biografi Misbah Ibnu Zainul Mustafa. Misbah Ibnu Zainul Mustafa atau yang dikenal dengan nama Misbah Mustafa merupakan seorang pengasuh pondok pesantren Al-Balagh Al-Islami yang berada di Desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Misbah dilahirkan di pesisir utara Jawa Tengah, Kampung Sawahan, Gang Palem, Kabupaten Rembang pada tahun 1919 dengan nama kecil Masruh. Ia lahir dari pasangan keluarga Zainal Mustafa dan Khadijah. Semenjak wafat ayahnya di usia 3,5 tahun atau 3,5 tahun, Misbah Mustafa dan saudaranya Bisri Mustafa diasuh oleh kakak tirinya yang bernama Zuhdi. Setelah menikah, Bisri dan Misbah pun berpisah. Bisri menjadi menantu Kiai Haji Khalil, dinikahkan dengan anaknya yang bernama Marfu'ah, yang akhirnya diamanahi untuk mengelola pondok pesantrennya di Rembang. Sedangkan Misbah dijodohkan oleh Kiai Haji Ahmad bin Su'aib dengan cucunya Masrurah di Bangilan, Tuban. Nah, dari perkawinan ini, Misbah dikaruniai 5 orang anak, yakni Samsyah, Hamnah, Abdul Malik, Muhammad Nafis, dan Ahmad Rafiq. Misbah dipanggil oleh Allah pada usia 78 tahun, tepatnya pada hari Senin 7 Zulqa'dah 1414 Hijriah, bertepatan dengan 18 April 1994 Masehi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana riwayat hidup dari Kiai Haji Misbah Ibnu Zainul Mustafa. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penafsiran. Nah, kalau kita melihat dari penafsiran Kiai Haji Misbah Mustafa ini, maka di sini adalah menggunakan metode analitis atau tahlili. Jadi kitab tersebut ditulis dengan menggunakan metode analitis atau al-manhaj at-tahlili. Kitab tafsir Al-Iqlil ini disusun berdasarkan urutan ayat secara tertib mushafi. Kemudian mengemukakan asbabun nuzul, menyebutkan munasabah antara ayat serta menjelaskan berbagai hal lainnya, penjelasan kata, menyebutkan hadis-hadis Nabi, riwayat dari sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Dalam menafsirkan Al-Quran, Misbah sering mengangkat yaitu persoalan-persoalan yang memang berkembang di masyarakat. Nah, kemudian kita sudah mengetahui bahwa tafsir beliau itu menggunakan metode analitis atau yang lebih dikenal dengan istilah tahlili. Maka kemudian apa kecenderungan dari tafsir Misbah Ibnu Zainul Mustafa? Dalam penafsiran beliau diantaranya adalah adanya corak lugawi, fikih, sufistik. Nah, kemudian dalam menafsirkan ayat Al-Quran, beliau tidak lepas bersumber dari kitab tafsir terdahulu. Nah, sebagaimana menjadi pendukung sebagai seorang mufassir. Nah, artinya Misbah Zainul Mustafa ini, ya, dia tidak membuat tafsirnya itu hanya berdasarkan pemikirannya, tapi dia juga menggunakan yaitu pendukung, yaitu sumber-sumber kitab-kitab tafsir terdahulu. Tapi jika kita melihat secara keseluruhan, tafsir Al-Iqlil ini itu adalah cenderung bersifat tafsir yang sufistik.
atau lebih kepada penjelasan tentang pendalaman tentang bagaimana tasawuf, ya, tentang sufi. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya contoh dari tafsir Al-Iqlil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tafsir Al-Iqlil ini menggunakan bahasa Jawa. Dan kemudian memang tafsir ini sangat identik dengan lingkungan sekitar masyarakat Jawa. Makanya penafsirannya pun memang cenderung dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Jadi ketika beliau melihat bahwa keadaan sekitar ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu diperbaiki, dan ada yang perlu dibuat karya tafsir untuk menguatkan pemahaman masyarakat sekitar akan hal-hal mengenai lingkungan di sekitarnya atau lingkungan kebudayaan, sosialnya, ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Misbah Ibnu Zainul Mustafa ini membuat penafsiran, ya, ini dari Quran surah Al-Fatihah. Nah, di sini ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian diberikan penjelasan dalam bahasa Jawa, ya. Itu bisa dilihat di PowerPoint. Dia memberikan penjelasan. Kemudian yang kami artikan, ya, seorang hamba jangan menganggap bahwa ibadahnya adalah usahanya sendiri tanpa adanya pertolongan dari Allah. Jadi ketika mengucapkan iyyaka na'budu harus mengerti bahwa ibadahnya merupakan pelaksanaan perintah yang disebut syariat. Nah, ketika mengucapkan wa iyyaka nasta'in harus melihat dari diri kita sebagai bentuk pertolongan Allah Ta'ala. Seumpama tidak ada pertolongan dari Allah, maka mustahil bisa melakukan ibadah. Maka dari itu kita disuruh untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ringkasnya, salat merupakan tarbiyah atau pendidikan. Nah, artinya pendidikan untuk orang Islam agar bisa hidup dengan dua mata, yaitu mata syariat dan mata hakikat. Nah, mungkin itulah sedikit pemaparan tentang tafsir Al-Iqlil yang dikarang oleh Misbah Zainul Mustafa. Ya. Syukran ala ihtimamikum. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.